Tapi mungkinkah partai ideologis seperti PDIP mengusung tokoh yang jelas-jelas memiliki dukungan dari partai-partai dengan ideologi berseberangan dengannya? Kondisi yang terang-terang harus diambil. Ini adalah memasangkan kader-kader mereka yang kalau diajukan secara langsung pasti akan kalah head-to-head dengan Anies Baswedan. Ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jika itu tidak bisa dilakukan, maka mungkin saja ya Bu Mega harus sedikit legowo untuk merelakan putrinya, Mbak Puan Maharani, untuk maju menggantikan beliau menjadi ketua umum. Halo, saya Sirus, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mengapa PDIP tidak memiliki pilihan selain mengusung Anies di Pilkada DKI Jakarta? Dan mengapa ini adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh jika PDIP tidak ingin menuju ke kehancuran? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Pilkada DKI masihlah tetap seksi. Bahkan sekelas mantan calon presiden seperti Anies Baswedan masih mau mengikuti Pilkada DKI untuk mempertahankan popularitasnya sehingga mungkin saja akan bisa mengikuti laga 5 tahun kembali di 2029. Dan jika Anies Baswedan nanti akan maju, bisa dipastikan dia akan menjadi pemenang karena selain anggapan kesuksesannya memimpin Jakarta selama 5 tahun silam, Anies juga masih dianggap memiliki rekam jejak yang positif sepanjang kepemimpinannya. Tapi mungkinkah partai ideologis seperti PDIP mengusung tokoh yang jelas-jelas memiliki dukungan dari partai-partai dengan ideologi berseberangan dengannya? Ini adalah alasan-alasan mengapa PDIP terpaksa harus mendukung Anies. Yang pertama, kita tahu bahwa Anies Baswedan ini adalah antitesa dari Jokowi dan Prabowo di pemilu yang berlangsung sangat ketat kemarin. Dan kita tahu bahwa PDIP ini dari kartu ini belum move on. Belum bisa menelan kekalahan yang terjadi kemarin. Maka sebenarnya cara satu-satunya menang melawan seseorang yang mengkhianati mereka adalah mengajak lawan mereka untuk bersatu melawan seseorang yang dianggap berkhianat tadi. Dan ini tidak lain tidak bukan adalah Anies Baswedan. Dan ini adalah sesuatu yang sudah saya prediksikan. Mungkin sekitar 5 bulan dan hingga 1 tahun yang lalu. Bahwa hal seperti ini mungkin saja terjadi karena sejatinya dalam politik tidak ada yang namanya kawan atau lawan yang sejati. Dan ini diperkuat dengan fakta bahwa PDIP ini mulai kehilangan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Maka saya kira mau semahal apapun mahar yang harus diberikan untuk meminang Anies Baswedan akan dibayarkan oleh PDIP asalkan mereka bisa menguasai satu provinsi yang kuat, dan ini adalah provinsi di mana Istana Negara mungkin selama beberapa tahun masih akan di sana. Dan DKI Jakarta sebagai penggerak perekonomian nasional menjadi sebuah barometer kesuksesan pemimpin yang ingin berlaga menuju ke pemilu 2029 nanti. Dan jika demikian, maka kita akan melihat susunan-susunan Jawa Barat yang akan dipegang oleh Ridwan Kamil dan Jawa Timur yang dipegang oleh Ibu Khofifah. Dan Jawa Tengah kita tahu di sini siapapun yang maju ini adalah perwakilan dari Jokowi. Baik Kapolda Jateng Muhammad Lutfi atau Kaisang yang digadang-gadang ingin dipindahkan ke Jawa Tengah oleh seseorang yang akan menjadi gong dari konten ini nanti di belakangnya. Sedangkan PDIP sendiri, selain yang tadi saya katakan, kondisi yang terang-terang harus diambil, ini adalah memasangkan kader-kader mereka yang kalau diajukan secara langsung pasti akan kalah head-to-head dengan Anies Baswedan. Ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang kita tahu bahwa selama kemarin beliau ini akhirnya ditahan dan terus kemudian manuvernya yang saya kira blunder ya saat pemilu kemarin yang membuat kalau seandainya dihitung popularitas dan juga elektabilitasnya pasti masih jauh di bawah Anies Baswedan saat ini. Juga Bu Risma yang walaupun beliau kemarin sempat menjadi seorang menteri, tetapi kita tahu bahwa tidak banyak hal yang akan bisa diceritakan karena beliau juga akhir-akhir ini sempat tidak terlalu populer di media. Mungkin tersisa Pak Andika Perkasa yang sosoknya juga dianggap muda, tampan, mantan Panglima TNI, dan inilah yang mungkin akan di tahun 2029 nanti bisa digadang-gadang untuk head-to-head dengan Pak Prabowo Subianto. Maka PDIP tentu juga memiliki kepentingan untuk mengusung atau memviralkan kadernya ini tadi sebelum kondisinya akan semakin parah, sehingga partainya pun ini akan kehilangan pengaruh dalam 5 tahun kepemimpinan dan pemerintahan ke depannya nanti. Sehingga selain ingin menyelamatkan partai,
jika ingin mengangkat Pak Andika di sini. Maka saya kira Mas Anies ini adalah lokomotif yang bisa menarik elektabilitas dan popularitas dari mantan Panglima TNI ini tadi. Dan jika itu terjadi, Anies Baswedan dan Andika Perkasa, maka ini bak melawan kotak kosong. Kemenangan ini sudah tidak perlu diramalkan oleh seorang pembaca kartu seperti saya. Anak-anak SD pun akan bisa langsung tahu dan berhitung dari berita yang ada di masa lalu bahwa pasangan ini pasti akan memenangi Pilkada DKI 2024 ini. Tapi permasalahan kemudian datang tidak dari mana-mana, melainkan datang dari kubu PDIP sendiri. Dan permasalahannya sangatlah besar, yaitu persetujuan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau tentu saja pasti akan sangat keberatan karena PDIP adalah partai ideologis yang mustahil akan mengusung seseorang yang memiliki jejak rekam didukung oleh partai dengan ideologi yang berbeda. Kita tahu dari dahulu sampai sekarang perseberangan antara ideologi agama Islam dengan ideologi nasionalisme. Dan ini tentu saja akan berbahaya jika tidak diberikan sebuah pengertian kepada kader mereka di akar rumput bahwa ini adalah sesuatu hal yang harus dilakukan dan terpaksa dilakukan untuk kali ini. Dan jika itu tidak bisa dilakukan, maka mungkin saja Bu Mega harus sedikit legowo untuk merelakan putrinya, Mbak Puan Maharani, untuk maju menggantikan beliau menjadi ketua umum dan memberikan sebuah keputusan yang akan menjadi manuver paling besar yang pernah dilakukan sepanjang sejarah berdirinya partai berlambang banteng moncong putih ini tadi. Mungkin ini adalah saatnya muncul tokoh jiwa Pak Taufik Kemas yang lebih pekat kepada Mbak Puan dibandingkan Mas Nanda yang akan bisa membawa PDIP bisa survive dan menjadi partai yang akan paling tidak ini memiliki pengaruh yang tidak terlalu drastis jatuhnya dibandingkan periode kepemimpinan yang sebelumnya. Apalagi kemarin kita melihat bahwa Mbak Puan ini sempat memberikan sebuah signal yang saya tidak tahu apakah ini permainan good cop bad cop. Memang adalah sebuah dukungan kepada Mas Kaisang untuk maju di Jawa Tengah. Jika ini memang terjadi, maka plot PDIP untuk ingin menguasai Jawa Tengah dan DKI Jakarta akan lebih kuat bisa menyelamatkan dan membuat sebuah skoci yang lebih besar agar PDIP ini bisa menyeberang ke 2029 dengan lebih selamat lagi. Dan ini harus dilakukan melihat gejala semakin besarnya Gerindra. Juga ada kemungkinannya bisa saja Pak Jokowi ini tiba-tiba membuat sebuah partai. Ini adalah satu hal yang harus dilakukan agar bisa selamat nanti. Dan jika ini semua berhasil, maka kita akan tahu bahwa ini adalah hasil dari permainan cantik seorang Joko Widodo yang telah berhasil melucuti pergerakan politik salafisme yang selama ini mendukung Anies Baswedan. Tapi tetap ini menyisakan sebuah pertanyaan. Siapakah Anies Baswedan yang sesungguhnya? Seandainya dia memang seorang salafi, mengapa putrinya ini tidak mengenakan kerudung atau hijab? Dan mengapa dia menolak untuk menjadi kader partai-partai yang memang selama ini mendukung beliau? Dan jika memang bukan, mengapa dia tidak juga merapat ke partai nasionalis? Mungkin ini akan jadi sebuah misteri yang akan kita bahas di konten berikutnya. Tapi sampai waktu itu terjadi, dalam waktu 1 atau 1,5 bulan ke depan, kita akan tahu bahwa pilkada di DKI Jakarta ini akan sudah bisa diketahui hasilnya jauh hari sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.